Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Teguh Pranoto SPD selaku Kepala Sekolah sekaligus pemampar materi pada acara diseminasi penerapan budaya positif. Yang kami hormati segenap guru dan karyawan SD Negeri Besalakan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu acara diseminasi penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita senantiasa junjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat pemaparan materi. Dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Kristiani Nasihat. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Ibu Kristiani Nasihat SPD diucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Ngafidatul Basiti SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Pisalakan, beliau Bapak Teguh Pranoto. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Pisalakan. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan yaitu nikmat sehat. Salawat serta salam selalu senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya di sini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat atas kelulusannya dalam mengikuti seleksi CIP Angkatan 10 kepada beliau Bapak Teguh Pranoto. Semoga kedepannya diberi kelancaran dan kemudahan. Sebagai teman satu SD, saya bangga sekali ada 2 calon guru penggerak di SD Negeri Pisalakan. Semoga SD Negeri Pisalakan semakin berprestasi. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, semoga dengan adanya teman kita yang sudah mengikuti calon guru penggerak bisa menginspirasi teman-teman yang belum mengikuti calon guru penggerak. Yang ketiga, pesan dari saya pastinya nantinya dalam mengikuti rangkaian calon guru penggerak sampai selesai nanti banyak kegiatan sekali ilmu yang didapat. Saya berharap dari Bapak dan Ibu yang mengikuti calon guru penggerak nanti bisa menyalurkan ilmunya dan pengalamannya kepada kami semua. Selanjutnya ada pantun dari saya kepada Ibu untuk Bu Ani. Ini untuk Bapak Teguh Pranoto selaku Kepala Sekolah SD dan Bu Ani yang sedang mengikuti calon guru penggerak. Nanti bila cakep nih Bapak Ibu. Dari Pasamanan ke Malampah. Nampak pohon beraturan. Hari ini sangatlah indah. Bersua dengan guru calon penggerak. Selama mengikuti diseminasi pengalaman budaya positif dari saya, banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nafizatul Basiti SPD yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillah menarik sekali ya Bapak Ibu, ada pantunnya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Pranoto SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Pisalakan, yang berbahagia yang bisa hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala
melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada siang hari ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif calon juru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah pada siang hari ini saya akan memaparkan hasil dari selama ini saya belajar bersama fasilitator dan juga pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya di sini akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui dulu bahwasanya diseminasi adalah penyebaran atau penyampaian informasi Bapak Ibu. Kepada siapa? Kepada khalayak umum atau suatu kelompok secara menyeluruh. Itu yang dimaksud diseminasi Bapak Ibu. Kemudian saya di sini bersama fasilitator, beliau bernama Ibu Anita Sukarini, SPD. Kemudian saya juga selama belajar ditemani oleh pengajar praktik Ibu Waliatun SPD. Kemudian saya sendiri itu di paling kanan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini akan memaparkan diseminasi saya tentang konsep pemahaman budaya positif. Yang pertama adalah terkait disiplin positif Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan konsekuensinya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol Bapak Ibu guru seperti apa. Nanti kita simak bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Demikian Bapak Ibu yang akan saya sampaikan nanti. Ini poin-poinnya, kita ikuti bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu tentang disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin di sini adalah kita artikan secara budaya, ya, atau kultur, ya. Bahwasanya menurut kebudayaan bahwa disiplin adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepatuhan, ya, secara bersama-sama. Kemudian menurut KHD di sini adalah kepanjangan dari Ki Hajar Dewantoro. Bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, yaitu motivasi secara internal atau motivasi yang berada atau berasal dari dalam diri murid kita, kalau kita sebagai guru. Kemudian merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri Bapak Ibu. Kemudian menurut ilmuwan yang bernama Dian Gosen, kemudian dalam bahasa Latinnya yang berbunyi disiplina, yang berarti adalah belajar. Belajar di sini berasal dari kata disciple atau murid Bapak Ibu. Bahwasanya untuk menjadi murid harus ada suatu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, berarti yang berasal dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Kemudian disiplin berarti secara kesimpulan atau secara keseluruhan kita artikan sebagai
sesuatu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan tindakan mereka pada kebijakan universal. Bapak Ibu, kebijakan universal di sini adalah kebijakan yang dicapai secara bersama-sama, menyeluruh dan komprehensif dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang sudah kita dengar pasti Bapak Ibu katanya sudah besok semuanya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di sini ada beberapa itemnya yang antara lain adalah berakhlak secara beragama. Berarti harus menjalankan agamanya. Kemudian menjauhi semua larangan-larangannya. Larangan siapa? Otomatis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlak pribadi, artinya apa? Kita memiliki pribadi yang baik, yang sopan, yang santun, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berakhlak kepada sesama manusia. Kita harus baik kepada sesama manusia. Yang berikutnya adalah berakhlak kepada alam. Maksudnya apa? Kita harus baik kepada alam Bapak Ibu, tidak menebang pohon, seperti itu dan sebagainya yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian menyebabkan banjir pada akhirnya, seperti itu. Kemudian berakhlak terhadap negara, artinya apa? Kita harus menghormati aturan-aturan yang ada di dalam negara Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa maksudnya? Kita harus mengenal dan menghargai budaya. Budaya di mana? Budaya yang sudah kita punyai Bapak Ibu. Jangan sampai budaya kita malah kita tinggalkan, kemudian kita menerima budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan budaya Indonesia Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Maksudnya apa? Di sini artinya adalah peduli. Kemudian selalu berbagi kepada sesama. Yang terakhir adalah berkolaborasi Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bekerja sama Bapak Ibu. Dengan siapa? Dengan stakeholder di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, mandiri. Apa maksudnya? Kita bisa mengembangkan diri sendiri terhadap apa? Prestasi kita Bapak Ibu. Prestasi yang ada di dalam diri kita. Karena kita mengajar, berarti kita harus mengeksplor prestasi yang ada di siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Supaya mereka menemukan apa kodratinya sebenarnya di mana sih motivasi anak kita, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Artinya apa? Dapat memproses informasi serta gagasan, kemudian menganalisa, mengevaluasi serta merefleksi terhadap pikiran masing-masing atau pikiran sendiri Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif itu adalah bisa menghasilkan gagasan atau ide yang secara asli atau orisinil. Yang gagasan itu bukan bersumber dari orang lain tapi bersumber dari dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, contoh penerapannya saya sudah memfoto beberapa kegiatan yang ada di sekolah kita SD Negeri Pesalakan. Contoh penerapan yang pertama adalah panjenengan bisa melihat Wirisani monggo. Saya unggah yang pertama adalah upacara bendera. Upacara bendera di sini sudah biasa kita lakukan, kita laksanakan setiap hari Senin atau pada hari-hari besar kita. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu siswa-siswa kita, anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Itu contoh sedikit yang saya unggah, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang di sekolah kita sebenarnya masih banyak penerapannya, tapi tidak saya masukkan di sini semuanya. Bapak Ibu, supaya panjenengan sekarang coba panjenengan
kecuali Bu Gusti nggak apa-apa juga jawab bisa. Oke. Anjali berdiri monggo. Nanti kita bermain SBG bersama-sama, bukan di situ. Cluenya adalah kebalik, ya kebalikan. Ya, nanti kalau saya bilang panjang, berarti nanti jadi pendek. Ya, kalau saya bilang pendek, berarti panjang. Cluenya kebalikannya. Ya. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Sambil tersenyum, Bu Gusti, biasa apa saja? Panjang, Pendek. Dengan pengucapan ini ucapannya nggak apa. Kalau panjang berarti pendek. kalau saya bilang pendek, Panjang. ya. Panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Gerakannya belum kompak Bapak Ibu. Saya ambil yang terakhir, agak cepat ya. Panjang, panjang, pendek. Ya. Ya, itu sebenarnya menguji konsentrasi panjenengan semuanya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak. Ya. Kembalikan supaya panjenengan otak kanan dan otak kirinya berjalan secara bersama-sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih yang disebut motivasi Bapak Ibu? Motivasi adalah dorongan, ya, dorongan untuk menerapkan sesuai kebutuhan yang ada pada diri manusia sesuai dengan kebutuhannya atau keinginannya Bapak Ibu. Kemudian menurut ilmuwan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalnya Bapak Ibu pas di kelas panjenengan memberikan tugas kepada anak didik untuk maju ke depan, biasanya pasti akan semangat, ya kan? Daripada yang tidak panjenengan hadiahkan atau diberi hadiah. Akan tetapi Bapak Ibu itu kurang bagus, ya. Karena apa? Anak-anak itu nanti sepanjang tidak diberi hadiah oleh panjenengan, jadi belajarnya kurang. Seperti itu menurut ilmuwan Diane Hosseini, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, seperti itu. Yang ketiga. Ini yang paling baik adalah yang ketiga. Kemudian motivasi dari luar atau ekstrinsik dan dari dalam atau intrinsik menurut ilmuwan tadi. Kemudian yang ekstrinsik dari luar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu. Oke, supaya apa? Supaya mereka tidak dihukum, kemudian mereka ikut aturan, ikut termotivasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apabila sudah melakukan sesuatu, mereka mengharapkan suatu hadiah atau imbalan atau iming-iming dari orang lain. Seperti tadi saya contohkan Bapak Ibu. Apabila contoh siapa yang sudah bikin hari ini tidak berangkat telat, yang sudah mengerjakan PR dikasih hadiah oleh Bapak Ibu gurunya, pasti mereka semangat. Akan tetapi kalau itu terus menerus itu kurang bagus Bapak Ibu. Yang pertama, anak nanti menjadi manja. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau tidak diberi hadiah, mereka tidak semangat di dalam belajar Bapak Ibu. Kurang bagus juga. Ya mungkin kalah-kalah seperti itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu sering seperti itu. Kemudian yang berasal dari diri kita atau diri anak kita sendiri yaitu intrinsik atau dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Yang ada di diri
mereka itu dieksplor untuk melakukan suatu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, atau kata lain yaitu kesadaran pribadi Bapak Ibu. Kemudian di sini hukuman berikutnya ada yang secara berat identitasnya. Karena apa? Hukuman itu tidak terencana dan secara tiba-tiba. Contoh, misalnya Pak Rio ada siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya, padahal hari itu mau dicocokkan. Nah, Pak Rio tiba-tiba kemudian marah kepada si siswa tersebut. Kemudian Pak Rio memberikan hukuman untuk lari 10 kali mengelilingi lapangan bola misalnya. Nah, ini jenisnya adalah yang gagal. Karena apa? Ini akan membuat psikis atau kejiwaan anak kita menjadi down. Itu kurang bagus juga Bapak Ibu. Kemudian bersifat satu arah dan menyakitkan otomatis Bapak Ibu. Karena hanya satu arah artinya apa? Bapak Ibu tidak mengkomunikasikan dulu, akan tetapi tiba-tiba karena mohon maaf panjenengan emosi, terus langsung ambil tindakan yang tidak terencana sebelumnya dengan siswa atau murid. Itu yang bersifat satu arah. Dan biasanya itu mohon maaf ya, menyakitkan Bapak Ibu. Itu hukuman seperti itu. Yang berikutnya adalah bersifat fisik atau psikis. Contohnya misalnya disuruh lari. Kemudian ada lagi mungkin tidak boleh pulang sampai 2 jam dari jam pelajaran pulang. Otomatis anak-anak kita yang panjenengan dihukuman pasti akan malu, dan psikisnya nanti lama-lama kalau seperti itu terlalu sering Bapak Ibu memberikan hukuman, itu akan mengganggu pikirannya, dan muaranya nanti apa? Semangat belajarnya menjadi menurun Bapak Ibu. Kurang bagus juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensinya. Konsekuensi di sini adalah secara identitas sukses. Nah, ini bedanya. Kalau konsekuensi sudah panjenengan bicarakan bersama siswa sebelum panjenengan melaksanakan konsekuensinya. Jadi ini sudah panjenengan sepakati. Ini kalau kayak gini enjoy enak, Monggo silakan diterapkan nanti panjenengan bersama murid-murid panjenengan, bersama siswa panjenengan. Insya Allah nanti panjenengan Bapak Ibu guru tidak harus mengingatkan setiap hari, tapi cukup ditulis saja, diketik, nanti pasti bagus hasilnya. Anak-anak tidak usah bertanya, tapi sudah paham apa saja yang menjadi konsekuensinya. Insya Allah, apalagi kelas tinggi, nanti mereka akan sadar Bapak Ibu, tidak harus bertanya kepada Bapak Ibu guru, tapi langsung paham terhadap apa yang menjadi kesepakatan kelas bersama Bapak Ibu semuanya. Nanti akan asik Bapak Ibu, panjenengan monggo dipraktekkan nanti. Kemudian karena panjenengan sudah menyepakati, nanti apabila ada anak yang melanggar, mereka tidak perlu untuk panjenengan mendekati, tapi mereka langsung melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Contoh misalnya tidak mengerjakan PR, sudah ada yang menerapkan Bapak Ibu di kelas tentang konsekuensi bersama siswa Bapak Ibu. Sudah, diantaranya apa Bu Siti, coba satu saja kalau mungkin misalnya tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya misalnya itu? Kalau tidak mengerjakan PR, sanksi. Jadi uang sakunya dipotong 500, itu masuk ke kas kelas. Oh, terima kasih. Baik, ini kelasnya Bu Siti kelas 1. Apabila tidak mengerjakan PR, uang sakunya dipotong 500, kemudian masuk ke kas kelas, kemudian uang itu digunakan atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan kelas. Contohnya misalnya membeli itu keset mungkin ya? Ya, contohnya misalkan ada teman kita ada yang sakit, yang kelas itu untuk menjenguk. Terus kadang ada siswa yang tidak membawa uang saku, ketika guru tidak ada itu
diambil dari uang kas yang mereka 1.000 atau 2.000. Oh begitu ya. Terima kasih, bagus sekali ya. Silakan monggo dilaksanakan. Yang penting jangan lupa Bapak Ibu, panjenengan harus sepakat dulu bersama anak-anak. Kan paguyuban juga. Oh paguyuban malah alhamdulillah ya. Malah sudah dengan paguyuban. Monggo bisa diterapkan kepada Bapak Ibu guru kelas yang lain selain kelas 1, saya persilakan monggo. Intinya yang baik, yang tidak memberatkan siswa dan orang tua, seperti itu Bapak Ibu. Saya pesannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa memberikannya Bapak Ibu secara terukur. Artinya apa? Sesuai dengan kapasitas kemampuan siswa panjenengan. Contoh misalnya Bu Santi anaknya tidak mengerjakan PR, suruh lari lapangan 100 kali. Nah ini kan artinya tidak terukur Bapak Ibu. Kenapa? Anaknya masih kecil, kelas 2, bayangkan lari 100 kali bisa semakut Bapak Ibu nantinya. Ini yang saya maksud tidak terukur. Dan yang diharapkan di sini teori konsekuensi adalah secara terukur. Artinya apa? Sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dari siswa kita Bapak Ibu. Jangan sampai melebihi. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Okay. Jadi kita semuanya sebagai makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebutuhan yang mendasar Bapak Ibu. Artinya apa? Yang panjenengan butuhkan setiap hari sepanjang hidup panjenengan semuanya. Yang pertama adalah kesenangan. Apa itu kesenangan? Kebutuhan untuk merasa senang, happy. Kemudian kebutuhan ini adalah untuk mencari rasa senang di hati panjenengan, bermain, tertawa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Apa artinya Bapak Ibu? Untuk menentukan suatu pilihan panjenengan. Jadi panjenengan tidak ada paksaan dari orang lain. Terus dari mana itu? Dari diri panjenengan sendiri, secara mandiri dan juga otonomi. Artinya apa? Menurut panjenengan sendiri, tidak ada intervensi dari orang lain atau pihak lain, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan apa maksudnya? Kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan panjenengan, yang ada di diri panjenengan untuk tampil, terampil, mencapai sesuatu atau kompetensi yang ada pada diri panjenengan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah kasih sayang dan diterima oleh orang lain Bapak Ibu. Bisa di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun yang lebih luas adalah di dalam masyarakat Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini yang kelima, kebutuhan dasarnya adalah inilah yang paling penting Bapak Ibu, yang harus dan pasti panjenengan butuhkan setiap hari, adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini sering kita sebut dengan kebutuhan primer atau pokok atau utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesehatan. Bayangkan kalau panjenengan sakit pasti tidak bisa berada di sini bersama saya. Mira benar, ya. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah rumah Bapak Ibu. Itu sangat penting, ya. Bayangkan panjenengan nggak punya rumah, mau pulang kemana lagi? Bu Santi mau pulang kemana? Nggak punya rumah. Kemudian yang terakhir adalah makanan Bapak Ibu. Bayangkan panjenengan kalau tidak makan, ya kan? 1 hari saja, ya kan? Pasti lemes pasti, ya kan? Panjenengan lemes banget. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas ini. Monggo panjenengan praktekkan nanti bersama siswa panjenengan Bapak Ibu. Asik sekali nanti, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini saya tuliskan di sebelah sisi kiri, ya. Kenapa
Kenapa sih Bapak Ibu kok bukan peraturan? Nah, ini dia. Kok keyakinan Pak? Mari kita ulas bersama-sama. Ini saya ngetiknya keyakinan ya, nomor 1 maksudnya. Ya, keyakinan kelas berasal dari panggilan jiwa. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Yaitu berasal dari diri pribadi siswa panjenengan. Ya, artinya apa? Sadar diri Bapak Ibu. Jadi bukan atas perintah Bapak Ibu dulu, tapi jenengan cuma mancing mengarahkan, tapi mereka sadar dari diri sendiri. Maksudnya Bapak Ibu, ini nanti akan lebih awet daripada peraturan yang panjenengan buat. Tapi kalau mereka sadar, ini nanti efeknya akan lebih panjang. Dan nanti jenengan akan ringan sekali. Tidak perlu ngomong-ngomong. Oh, ini sudah keyakinan kita bersama, ayo kita taati kayak gitu nanti. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Ya, tidak usah terlalu banyak, mungkin 3-5 saja. Akan tetapi Bapak Ibu perlu diingat, keyakinan ini nanti bisa diubah terus. Bisa mungkin 1 semester panjenengan evaluasi bersama siswa, bersama murid panjenengan. Oh ya, ini belum dimasukkan. Ternyata ini ada yang melanggar. Ayo kita masukkan ke semester berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Atau 2 bulan, 3 bulan silakan, tidak apa-apa monggo. Tapi yang penting disepakati ya, dengan anak didik panjenengan di kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang diterapkan bersama di dalam kelas. Nah ini dia. Silakan sesuatu itu diterapkan bersama-sama, tapi jangan lupa dengan kesadaran. Itu pesan saya. Okay? Supaya apa sih? Dengan kesadaran itu nanti apa efeknya? Bukan dari perintah Bapak Ibu gurunya, tapi mereka terpanggil jiwanya. Oh ya, saya perlu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kemarin saya masuk kelas 4, kelasnya Bumi, ya. Saya praktik keyakinan kelas 4. Ini yang pertama, saya menjelaskan dulu kepada anak-anak, ya, apa itu keyakinan. Kemudian kira-kira efeknya seperti apa, ya. Apa saja sih sebenarnya keyakinan yang perlu kita gali, kita buat bersama-sama dengan murid kita, ya. Kemudian setelah saya jelaskan, ternyata anak itu langsung senang sekali Bapak Ibu. Satu anak tak suruh menulis 1 kok, tidak usah banyak-banyak, 1 saja. Setelah mereka selesai, kemudian diterangkan di papan tulis. Kemudian mereka takut, Pak, ini saya kok bilang kok sama Pak, tidak apa sama, yang penting tidak contohan. Dan hasilnya banyak banget. Ada yang melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ada yang mendengarkan Bapak Ibu guru pada saat diterangkan, seperti itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita, mohon maaf ya, kita hanya mengarahkan, nanti anak-anak kita sudah pintar-pintar Bapak Ibu. Tapi yang berasal dari dirinya sendiri, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti tidak awet. Nah ini dia, saya foto hasilnya. Contoh hasil keyakinan kelas 4 di SD Negeri Pesarahan. Ya. Yang pertama, mendengarkan saat guru menerangkan pelajaran. Nah ini dia. Kalau sudah menjadi keyakinan mereka, Bapak Ibu tidak usah bilang, anak-anak dengarkan, guru Pak Guru lagi menjelaskan. Tidak perlu, karena akan sudah menjadi konsekuensi. Ya. Kalau kelas atas insya Allah sudah bisa, tapi kalau kelas bawah mungkin masih ramai. Ya, pelan-pelan Bu Siti, Bu Santi dan Bu Ani nanti ya. Yang kelas atas saya percaya, saya ngajar kelas atas selama banget nih. Padahal tidak perlu ngobrol, tidak perlu mendidik, sudah menjadi keyakinan itu sangat-sangat mudah. Terus biasanya ini yang sering lupa, tidak boleh meninggalkan kelas sebelum beristirahat atau pulang. Nah, maksudnya apa? Tidak boleh keluyuran. Kan biasanya kalau Bapak Ibu guru keluar, anaknya pun keluar ya. Itu kelas 1. Wah, gurunya atau sendiri ya. Itu bisa dimasukkan monggo. Nanti kalau panjenengan memasukkan di sini, anak sadar, panjenengan tidak perlu ketika Bapak Ibu. Nanti sadar sendiri. Ya. Itu
pas saya di kelas tinggi Bu Basuki. Kalau di kelas 1 insya Allah belum bisa ya. Ya nanti memang Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3 memang mohon maaf ya, harus ekstra sabar sekali. Tergantung gurunya. Iya memang betul juga Bu Basuki. Tapi saya percaya Bu Basuki, Bu Sabri, ya, Bu Andi di kelas-kelas sebelah utara, insya Allah saya tidak mau ini, ya, tidak mau ini tentang ya profesionalitas tidak perlu saya ya menambah itu sudah percaya. Apalagi kelas yang tinggi, Bu Isti, Pak Rio, Bu Umi luar biasa. Karena saya di sini habis setiap hari menunggu ini, ya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan piket dan mengerjakan PR. Nah ini dia yang sering terlupa oleh anak-anak kita. Iya, tidak piket. Kemudian kalau yang mengerjakan tidak mengerjakan PR mungkin ya 1-2. Ini tidak piket terutama doyan lari, ya kan? Sengaja itu memang. Nah, ini perlu juga dibuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu. Supaya apa? Aman, nyaman, tentram kelas panjangnya nanti. Ya. Panjangnya tidak perlu betul-betul, tidak perlu indikasi luar biasa, frekuensi tinggi, tidak usah. Kalau sudah dibuat kayak ini, nyaman sekali nanti Bapak Ibu. Kemudian berikutnya anak kelas 4 juga menuliskan menjaga kebersihan kelas. Yeah. Ini bermanfaat sekali Bapak Ibu supaya setelah jajan anak-anak kita tidak menaruh plastik jajanannya di laci. Okay. Kemudian yang terakhir adalah menjaga keamanan kelas. Nah ini dia, ya, menjaga bersama-sama keamanan kelas masing-masing. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Okay. Apa itu? Adalah disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh ilmuwan diagnosis melalui pendekatan restitusi yang disebut posisi kontrol. Ada beberapa nanti kita lihat Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik artinya apa? Ya, yang ada di fisik atau badannya. Kemudian verbal apa Bapak Ibu? Ya, ucapan atau kata-kata ini malah lebih menyakitkan kalau verbal. Bisa menusuk sampai hati. Tidak mari-mari nih Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Bu Basuki pernah merasa begitu. Karena nggak ketemu ya. Nah, saya pesan kepada Bapak Ibu semuanya ini, tolong ya jangan sampai kepada anak didik kita. Kenapa sih Bapak Ibu? Kalau sampai hatinya sakit, nanti tidak semangat belajar. Jadi menurun. Melihat Bapak Ibu sudah, aduh, anak Bu Basuki, pelajaran matematika lagi bisa pertama, sudah takut duluan. Nah, malah nangis dulu kan Bapak Ibu. Ya. Nah itu jangan sampai Bapak Ibu. Monggo silakan memberikan yang positif-positif saja. Kemudian orang penghukum akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya ya, ini sudah dikaji oleh ilmuwan. Kata-kata seorang guru sebagai posisi kontrol penghukum adalah yang pertama, ayo patuhi aturan saya, awas kamu kalau tidak mau. Nah ini dia, ngancam Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada ancaman kayak ini nanti hubungannya dengan verbal, ya kan? Ucapan yang itu menusuk ke hatinya nanti, ya. Kasihan kalau orang itu nanti. Kemudian berikutnya adalah kamu selalu saja yang salah. Jadi menyalahkan terus murid-murid kita. Ya, kalau Bapak Ibu, tolong ditelusuri kenapa sih seperti itu? Kenapa dia kok sampai tidak mematuhi? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kenapa dia datangnya terlambat? Coba Bapak Ibu, panjenengan dudukkan anak itu, ditanya baik-baik. Kenapa kamu terlambat? Nah, apakah tadi malam nonton bola sampai jam 2? Oh, kalau nonton bola berarti itulah penyebabnya. Nah, panjenengan tidak perlu marah-marah. Telat mandi bisa seperti itu. Nah, jadi itu juga sambil
menahan emosi panjenengan Bapak Ibu. Itu bermanfaat sekali. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ya, ini adalah umpatan. Apa kata-katanya mengumpat Bapak Ibu? Ini tidak baik juga. Ya, seperti itu. Nah, sekarang itu saya sisipkan di bawah. Bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya kan? Sakit tidak? Sakit. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu bukan malah sampai keluar terngiang-ngiang, ya kan? Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Ya, hati-hati nih. Ya, kalau panjenengan indiko sing alon-alon, enggak usah. Walaupun panjenengan memang emosinya, namanya kemauan banting. Tapi ya itulah pasti kontrolnya, jadi harus sabar. Panjenengan sudah menjadi guru, berarti panjenengan harus bisa meredam emosi panjenengan. Kalau mau melakukan silakan di rumah, jangan di sekolah. Tapi jangan sama suami dan anak, berani. Gitu. Ya. Silakan nangis saja, adukan kepada Gusti Allah. Ya gitu. Kemudian berikutnya adalah ciri penghukum dan kira-kira dampaknya apa? Ayo Bapak Ibu kita lihat. Yang pertama menggunakan nada yang tinggi Bapak Ibu. Biasanya menghardik. Kamu lagi misalnya tidak mengerjakan PR. Kemudian bahasa tubuhnya, mohon maaf ya, matanya melongot, jarinya menunjuk-nunjuk atau nyolok-nyolok kayak gini. Dan menghardik. Ya, ini sudah diteliti oleh ilmuwan Bapak Ibu. Kemudian hasilnya bagaimana kalau kita menggunakan hukuman seperti ini? Murid akan merasa dendam. Apalah patrio mutasi kakeknya. Orang bilang nyomani, mesti kayak gitu. Kenapa? Hatinya sakit Bapak Ibu. Kan dia kan? Makanya jangan sampai kan nanti dirasakan murid seperti itu. Kasihan muridnya. Padahal juga tidak nyaman. Ya. Kemudian murid akan merasa takut pada saat ada gurunya apa anak bani. Akhir dulu suara sepatu nendok, suara ini kalau repot, gitu, ya kan? Kemudian bagaimana dengan Bapak Ibu? Anda sudah menerapkan atau malah menjauhinya? Kalau bisa dijawab ini. Ini tidak baik Bapak Ibu ya, kalau seperti itu. Kemudian yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah. Ya. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut sekali. Anak-anak akan menggunakan keheningan suasana yang membuat orang lain tidak nyaman dan rendah diri. Minderan Bapak Ibu. Ya, coba ini panjenengan menggunakan ini apa tidak, nanti panjenengan sambil introspeksi monggo. Biasanya guru berkata pada posisi ini adalah saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini dia. Jadi begitu panjenengan ketika layan itu, anak pasti rasanya aduh merasa guru, aduh merasa Pak Guru kan gitu, ya kan merasa bersalah. Aduh merasa Bapak Ibu saya di rumah saya di kayak gini kan sama guru saya kan jadi kayak gitu. Kemudian berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Nah seperti itu. Kemudian berikutnya, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini? Nah, ini sudah agak sopan sedikit. Kemudian bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu? Nah, contohnya kan lulus ini makanya laki ini Bapak Ibu, ya, seperti itu. Mungkin panjenengan menggunakan ini mungkin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri pembuat rasa bersalah dan dampaknya. Yang pertama, nadanya agak memelas, alon, asal, halus, kemudian bersedih. Kenapa sih? Supaya dapat empati Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan lesu gitu. Supaya apa? Supaya merasa dekat dengan anak kayak itu. Kemudian hasilnya seperti apa? Murid akan merasa bersalah. Oh iya, nyosing salah kayak gitu. Kemudian murid akan merasa gagal karena apa? Tidak membahagiakan Pak Guru dan juga Bapak Ibu di rumah kayak gitu. Kemudian posisi ini lebih berbahaya Bapak Ibu daripada penghukum tadi yang pertama tadi. Kenapa sih?
Ini anak nanti akan memendam amarahnya, kekecewaannya. Kalau sudah banyak sekali di dalam hatinya, bisa nanti caranya bom meletus ini, bisa menumpahkan dengan menyakiti dirinya sendiri. Ini berbahaya juga Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menggunakan hal ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, posisinya adalah sebagai teman. Ini termasuk saya dulu pada saat jadi guru, saya menggunakan ini Pak Ayo, Bu Ani, Bu Umi, Bu Sabri dan Bu Basiti. Ini saya sering menggunakan ini. Yang ketiga, pada posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid. Kenapa sih? Karena komunikasinya itu enjoy, asik antar teman. Ini ada jeleknya Bapak Ibu. Kenapa? Siswa kurang menghormati jadinya. Apa iya Pak? Iya. Siswa begitu berbagi sama gurunya. Ini yang mohon maaf ya. Kalau penjelasan terapkan secara terus menerus konsisten, ini kurang bagus Bapak Ibu. Karena nanti mohon maaf ya, panjenengan pada saat di depan teman-teman guru, ini kan gurunya direct, kan cuma buahnya dari sekolah lain. Bayangkan panjenengan berbagi sama murid yang lain jenis. Panjenengan nanti mohon maaf ya, jadi malu kan. Nah ini dia, kurang bagus juga ini. Karena saya pernah Bapak Ibu, saya sudah dekat dengan anak kelas 6. Ternyata saya lagi duduk sama teman saya itu Bapak Ibu, sama anak siswa saya yang perempuan lagi. Nah ini nanti yang membuat panjenengan tidak nyaman. Ini kurang bagus juga Bapak Ibu. Kalau panjenengan diterapkan dengan intent terus-menerus, kurang bagus ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian pada posisi ini biasanya seorang guru akan menggunakan kata-kata yang begini. Pertama, ayo bantulah demi Bapak Ibu guru ya. Halus, tapi bahasanya itu kayak sepadan, kayak teman gitu. Nanti teman kayak teman banget akrab, tapi itu kurang bagus Bapak Ibu. Karena nanti jadinya anak kurang menghormati jadinya. Karena saya sudah menerapkan ini, saya pernah menerapkan ini. Kayak gitu. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya, ini kan kayak enak banget kayak gitu kan. Kayak teman dengan teman kayak gitu. Padahal itu sejatinya adalah guru dengan murid. Yang harusnya adalah murid menghormati kepada guru seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan, ya kan? Ini kurang juga Bapak Ibu sedang kayak gini. Tapi ini sudah diteliti oleh ilmuwan ya, seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ini murid akan nyaman Bapak Ibu, nyaman sekali dengan guru yang seperti ini. Saya mengakuinya, tapi mohon maaf, kalau panjenengan tidak masuk kelas, nanti yang menggantikan ketetean. Kenapa? Tidak tahu selain panjenengan biasa dekat dengan murid, tapi mohon maaf ya, guru tidak semuanya seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mungkin agak keram karena pribadi orang beda-beda. Ada yang jahil, sebenarnya itu beda lagi kan. Gak apa-apa, itu karakter panjenengan monggo. Tapi yang saya harapkan tetap ada batasan Bapak Ibu, antara panjenengan dengan murid harus ada batasan. Jangan sampai benar-benar ciwi-ciwitan, apalagi jambak-jambakannya. Gak bagus gitu. Dia juga tarik-tarik bawah. Kemudian ciri posisi ini dan juga dampaknya mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, nadanya akrab, guyonan, bercanda memang bagus. Kemudian bahasa tubuhnya senyum-senyum, ya kan, selalu lucu-lucu kayak gitu, jenaka dan sebagainya. Tapi dampaknya ini Bapak Ibu, murid akan merasa senang. Iya memang, karena ibaratnya kancaku, wah guru santai, kayak kalau kanca ya. Kemudian karena akrab dengan guru, murid pasti akan patuh sekali kepada panjenengan. Akan tetapi hanya pada guru itu dah. Nanti kalau sama guru lain udah, wah kayak lepot diomongin. Betul itu loh penjelasan. Saya sudah menerapkan ini masalahnya. Kalau dibilang saya, wah malu deh, tapi mohon maaf ya, di dalam saya tidak masuk. Bila pintunya ditutup oleh tutup gitu. Nah ini jeleknya di sini. Kalau yang menggunakan posisi ini, kurang bagus juga. Bagaimana
silakan nanti panjenengan. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau, Bapak Ibu. Akhirnya memantau apa sih, Bapak Ibu? Ngawasi, ya, selalu mengawasi. Mengawasi siapa? Ya siswa kita, Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi yang bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, oleh otomatis, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR, padahal larang untuk istirahat. Ya, kemudian ini bisa mengakibatkan antara panjenengan dengan siswa nanti akan menjadi suatu kerenggangan. Kurang bagus juga, ya. Kemudian posisi ini akan menggunakan bahasa-bahasa di antaranya. Ayo, peraturannya apa? Nah, seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Begitu nanti. Biasanya menggunakan bahasa ini, Bapak Ibu. Apakah boleh panjenengan sudah diperlakukan seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Ya. Kemudian ciri dan dampaknya dari posisi pemantau ini, Bapak Ibu, menggunakan nada suara datar. Ya. Kemudian bahasanya formal, bahasa tubuhnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini dia dampaknya. Anak akan tidak nyaman. Kenapa? Misalnya tadi tidak mengerjakan PR, panjenengan suruh tidak istirahat, suruh mengerjakan soal yang banyak, otomatis anak tidak istirahat, tidak nyaman. Tapi jenengan harus kita mengawasi supaya tidak keluar kelas, kan ya gitu, karena tidak boleh istirahat, kayak gitu. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu kepada panjenengan semuanya. Ini yang paling nyaman ini yang terima ini, Bapak Ibu. Silakan diterapkan, nanti akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat panjenengan dan juga anak-anak di kelas panjenengan. Di sini guru bersama murid membuat sesuatu bersama, artinya apa? Kesepakatan bersama, Bapak Ibu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayo kamu melakukan apa? Coba, ayo tanggung jawab. Seperti itu nanti mereka akan sadar sendiri. Kemudian mendukung murid menemukan solusi permasalahannya sendiri. Murid kita kemudian kita ajak untuk berkolaborasi bersama-sama. Kemudian bahasa yang digunakan, apakah kamu meyakininya? Seperti itu biasanya. Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu biasanya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apa rencana yang akan kamu perbaiki? Jadi di sini nanti panjenengan kayak memancing supaya anak itu tanggung jawab terhadap perbuatannya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini dia dampak yang ada di posisi manajer ini. Murid menjadi pribadi yang hebat, mandiri, bertanggung jawab atas perilakunya. Kenapa? Karena mereka menemukan kesalahannya sendiri dan membuat solusinya sendiri. Contoh misalnya, kemarin saya menemukan kelasnya Pak Rio, Azhar mencoret-coret meja. Kemudian saya tanya, coba kamu apa masalahnya kamu kok mencoret-coret meja? Aduh Pak, saya tidak punya buku gambar. Oh, kamu tidak punya buku gambar, tapi kamu punya gambar. Iya Pak. Solusinya apa? Beli buku sendiri Pak. Nah, dia menemukan solusinya sendiri. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada karakter yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka nanti akan menemukan sesuatu pada dirinya untuk memperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini dia segitiganya. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan. Menstabilkan identitas biasanya tujuannya adalah mengubah identitas anak yang gagal menjadi yang sukses. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya kata-katanya begini Bapak Ibu, berbuat salah kamu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna, kayak gitu. Kemudian Pak Guru juga pernah melakukan hal ini. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan. Di sini adalah melakukan tindakan dengan maksud
atau tujuan yang menjadi tujuan dari anak itu melakukan sesuatu Bapak Ibu. Biasanya untuk melakukan validasi Bapak Ibu gurunya kalimatnya begini, kamu pasti punya alasan melakukan hal ini, coba jelaskan kepada Pak Guru. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu tidak, tapi pelajarannya harus slow ya, jangan marah-marah. Okay. Nanti anak akan merasa senang kayak gitu Bapak Ibu. Berikutnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Tadi contohnya azan, mencoret-coret meja, mungkin dia bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya mencoret-coret tembok seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya. Pada dasarnya apa? Ini motivasi Bapak Ibu secara internal dari dirinya sendiri. Kemudian kalimatnya apa? Biasanya di dalam menanyakan keyakinan ini, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama. Kemudian besok ke depan akan menjadi orang yang seperti apa? Pasti menjawab tanggung jawab, kemudian sukses dan sebagainya. Biasanya kalau anak seperti ini. Nah ini dia. Mari saya menemukan azhar, lihat lagi diajar malah coret meja, ya kan? Ya, ini contoh praktiknya. Kemudian setelah itu saya panggil di kantor, apa sih masalahnya? Kok tidak mencoret-coretnya di buku? Ternyata dia kepengen gambar, ini bukunya habis, ya, seperti itu. Kemudian setelah saya tanya menggunakan listrik, tapi saya tidak marah-marah Bapak Ibu. Asal tindakan itu salah, benar, salah Pak, dan dia tahu sendiri. Kemudian kenapa sih kamu mencoret-coret? Saya kepengen gambar Pak, tapi bukunya habis. Nah itu dia solusinya, dia menemukan sendiri Bapak Ibu. Kemudian apa yang besok ke depan kamu lakukan? Saya tidak mengulangi lagi Pak. Nah, dia janji sendiri. Enak kan kalau kayak gitu. Nah, demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan dari saya mohon maaf. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh Pranoto SPJ yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah banyak sekali menambah wawasan dan juga pengetahuan baru buat kita semua. Sebentar Pak tambah sedikit refleksinya ya. Jadi dengan adanya ini saya nanti akan merefleksikan kemarin saya sudah belajar bersama Bapak bersama Fasil dan juga pengajar praktik. Dengan adanya belajar modul ini nanti saya akan lebih semangat lagi dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan saya akan saya terapkan di sekolah saya lebih semangat lagi. Misalnya dengan menambah, misalnya saya bersama membuat keyakinan kelas yang lain lebih untuk saya permudah, untuk saya perbaiki mungkin setiap bulan atau setiap minggunya seperti itu. Berikutnya apa yang saya lakukan ke depan adalah akan saya terapkan implementasi untuk perbaikan ke depan. Misalnya saya bersama-sama kolaborasi dengan rekan-rekan guru, dengan rekan-rekan sekolah, sesuatu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak supaya sekolah saya lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Teguh Pranoto SPJ yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari awal acara sampai akhir acara. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dan sugeng malam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidatul Basiti dari SD Negeri Pesalakan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Pada hari Kamis tanggal 6 Juni telah dilaksanakan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kegiatan tersebut sangatlah menarik bagi saya dan teman-teman. Karena apa? Karena ini baru pertama kali diadakan di sekolah kami. Saya berharap sekali dengan adanya kegiatan ini akan lebih menambah wawasan bagi saya khususnya dan teman-teman pada umumnya untuk lebih semangat dalam hal-hal yang berkaitan dengan siswa dan kegiatan di sekolah. Selamat dan sukses untuk CGP. Semoga ilmunya bisa diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Purwaningsih. Saya guru di SD Negeri Pesalakan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Pada tanggal 6 Juni, tepatnya hari Kamis, telah diselenggarakan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, beliau Bapak Teguh Pranoto. Dalam diseminasi tersebut, banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya terima, sehingga nantinya bisa menjadikan saya untuk lebih termotivasi menjadi guru yang lebih baik lagi. Pada kegiatan tersebut, materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Teguh Pranoto sangat menarik sekali, sehingga saya tertarik untuk bisa diadakan kegiatan tersebut di lain waktu. Untuk kedepannya kepada beliau Bapak Teguh Pranoto, semoga sebagai calon guru penggerak angkatan 10 menjadi lancar, kemudian sukses pada akhirnya, dan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat pada pendidikan guru penggerak, terutama di sekolah kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romario Maulana Malik, SPD. Saya SD Negeri Pesalakan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Saya merasa bangga dengan adanya beliau Bapak Teguh Pranoto SPD dengan menjadi calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan dengan diseminasi dari beliau Pak Teguh Pranoto dapat menjadikan motivasi kepada guru-guru di SD Negeri Pesalakan. Kemudian dengan adanya diseminasi yang dipaparkan oleh beliau Bapak Teguh Pranoto dapat dijadikan sebagai contoh tauladan yang baik bagi guru di SD Negeri Pesalakan. Selanjutnya, dengan adanya pelatihan guru calon penggerak yang diikuti oleh beliau Pak Teguh Pranoto dapat meningkatkan motivasi pada siswa, prestasi siswa meningkat, dan ilmu yang didapatkan oleh beliau Pak Teguh dapat ditularkan, dapat diimbaskan kepada rekan guru di SD Negeri Pesalakan. Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran menjadi lebih meningkat, karakternya lebih meningkat, dan juga prestasinya lebih meningkat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.